wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Fedianti dengan nomor induk mahasiswa 2401111056. Saya dari kelas MJ24B dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya ingin mereview sedikit tentang artikel yang berjudul Pandangan Islam terhadap Manajemen Risiko melalui Teladan Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Artikel ini membahas pentingnya manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk melakukan perencanaan guna meminimalisir resiko negatif. Resiko dapat bersifat positif, menguntungkan, atau negatif, merugikan, dan manajemen risiko diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut. Manajemen risiko dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran mendorong umat untuk mengantisipasi risiko dengan perencanaan yang baik, seperti yang tercantum dalam surah Al-Asyr ayat 18. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan contoh dalam pengelolaan risiko di mana ia mentakwil mimpi raja dan memberikan solusi untuk menghadapi masa penceklik. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai metode sistematik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko. Menyimpulkan bahwa manajemen dalam Islam bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengikuti prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun fungsi dasar manajemen yaitu POAC. Yang pertama ada perencanaan, proses untuk mengantisipasi masa depan dan menentukan strategi. Yang kedua ada pengorganisasian, mendesain struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Ketiga ada pelaksanaan, implementasi, program dan motivasi anggota organisasi. Keempat ada pengendalian, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi. Prinsip manajemen risiko menyebutkan beberapa prinsip penting dalam manajemen risiko, seperti perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja, koordinasi, dan pengawasan. Adapun langkah-langkah implementasi manajemen risiko menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan manajemen risiko melalui dari identifikasi risiko hingga evaluasi alternatif yang dipilih. Kesimpulannya, artikel ini menekankan pentingnya perencanaan dan pemahaman terhadap risiko dalam kehidupan sehari-hari dan organisasi. Kedua, ada manajemen risiko yang baik dapat membantu meminimalisir kerugian dan mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Untuk yang kedua, dengan judul artikel Memahami Pengelolaan Risiko Usaha dalam Syariah Entrepreneurship. Artikel ini membahas tentang risiko, manajemen risiko, dan perspektif Islam mengenai administrasi peluang. Menekankan pentingnya memahami bahaya dan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan yang melibatkan keyakinan dan kerentanan. Dan menyatakan bahwa meskipun risiko tidak dapat dihindari, dampaknya dapat dikurangi melalui langkah mitigasi yang tepat. Manajemen risiko ini didefinisikan sebagai seni dalam memandu dan mengkoordinasikan upaya untuk mencapai tujuan. Dan terdapat perbedaan antara risiko dan ketidakpastian, di mana risiko dapat diukur sedangkan ketidakpastian tidak. Profil risiko terdapat 3 kategori individu dalam menghadapi risiko. Yang pertama ada risk lover, yang kedua ada risk neutral, yang ketiga ada risk averse. Pemahaman terhadap profil risiko penting untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Pandangan Islam terhadap risiko. Akidah sebagai landasan moral dan etika dalam ekonomi Islam. 2. Manajemen risiko dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada keterlibatan dalam risiko usaha dianggap sebagai bagian dari keadilan. Kesimpulan dari artikel ini yang pertama ada menyimpulkan bahwa manajemen risiko penting dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua menekankan bahwa prinsip-prinsip Islam mendorong manajemen yang baik dan kehati-hatian dalam aktivitas bisnis. Yang ketiga menyatakan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian dari setiap keputusan bisnis untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.